Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sutrisno dari kelas AS1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan kembali tentang webinar yang telah saya ikuti dengan tema dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial, hukum, ekonomi, dan pembangunan. Materi pertama dengan judul Force Majeure dalam masa pandemi COVID-19 oleh Bapak Profesor Dr. Satya Arianto SH.MH. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemi tersebut. Untuk membahas permasalahan ini, ada beberapa pokok permasalahan. Yang pertama, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Untuk menentukan penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi obligor atau pihak harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Yang kedua, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia memenuhi prestasi. Isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa atau apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Yang ketiga, jenis usaha obligor. Dalam hal obligor dan pihak terhadap siapa ia memenuhi prestasi karena dampak COVID-19 dianggap one prestasi atau karena keadaan memaksa, maka pengadilanlah yang seharusnya menentukan apakah COVID-19 sebagai bencana nasional non alam adalah suatu keadaan memaksa bagi obligor yang bersangkutan. Yang keempat, kemungkinan pengajuan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Jika tidak bisa membayar hutang-hutangnya karena alasan-alasan terkait COVID-19, sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa di muka, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepailitan. Kita masuk dalam materi yang kedua dengan judul Realitas Hukum dalam Masa Pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH.MH. Masalah besar, responsif, melayani kapasitas, solusinya HAM dan korupsi. Kasus besar, HAM, kekerasan, korupsi, SDA, teroris. Kebijakan pemerintah, miskin, PHK, kesenjangan. Hukum di masa pandemi, problema yang pertama protokol kesehatan, penetapan sanksi dan edukasi. Yang kedua kemiskinan, PHK, KDRT, dan kejahatan. Yang ketiga proses legislasi dengan cara cepat dan tertutup. Yang keempat putusan peradilan dengan sistem jurisprudensi. Yang kelima pilkada kepala daerah dengan cara mudarat dan manfaat. Hukum di masa pandemi, peradilan kasus-kasus besar. Yang pertama, sistem jurisprudensi. Yang kedua, disparitas. Yang ketiga, instrumen perubahan sosial. Ya, kita masuk pada materi yang ketiga dengan judul Force Majeure dan Perubahan Sosial yang dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Rukmina Gondibala BA MSI. Pengertian keadaan kahar yang berarti kemampuan yang lebih besar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan
atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang termasuk kategori keadaan kahar force majeure, di mana terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh penjabat atau instansi yang berwenang. Force majeure yang terjadi karena revolusi sosial. Revolusi sosial adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Force majeure bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung Merapi, tanah longsor, tsunami, badai salju, dan lain-lain. Bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Wabah dan epidemi. Wabah dan epidemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. Contoh wabah terpuruk yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar adalah flu burung, flu babi, MERS, dan COVID-19. COVID-19 dan perubahan sosial. Yang pertama, COVID-19 merubah perilaku masyarakat. Yang kedua, COVID-19 merubah skema anggaran dan infrastruktur menjadi dana kesehatan. Yang ketiga, COVID-19 merubah tata nilai dalam masyarakat. Yang keempat, COVID-19 merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Ya, kita masuk pada materi yang keempat dengan judul Memulihkan Ekonomi Pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan di era new normal, yang dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Winda M. Ningkit M. Mark SC. 10 destinasi pariwisata prioritas yaitu Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tegar Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. 5 destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo. 4 pilar pembangunan pariwisata. Yang pertama, peningkatan daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan tata kelola destinasi pariwisata. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM pariwisata. Yang keempat, penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran. Leader Tal atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa pariwisata saya tetapkan sebagai leading sektor. Pariwisata dijadikan sebagai leading sektor ini adalah kabar gembira dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung dan itu saya tetapkan. Paradigma pembangunan pariwisata ke depan RPJMN tahun 2020 sampai 2024. RPJMN 2015 sampai 2019, target utama kedatangan wisatawan, target utama jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan Nusantara. RPJMN 2020 sampai 2024, target utama nilai tambah pariwisata, target utama devisi dan nilai tambah pariwisata, kesiapan destinasi industri dan masyarakat, yang ketiga kapasitas SDM, yang keempat daya dukung lingkungan, yang kelima citra pariwisata yang berdaya saing Nusantara. Nilai-nilai utama, yang pertama pariwisata berkelanjutan, yang kedua SDM terampil, yang ketiga kepuasan pengalaman, yang keempat diversifikasi produk dan jasa, yang kelima adopsi teknologi.
Tantangan di era new normal yang pertama, perbaikan ekonomi pasca pandemi. Yang kedua, stabilitas industri pariwisata terganggu. New ways of thinking yang pertama, adaptasi, inovasi, tangkap kreatif. Sinergi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan era new normal. Peluang yang pertama, memberikan pelatihan kepada staf mengenai protokol. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam berwisata. Keywords-nya adalah preparing dan surviving. Demikian, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.